malam hari itu tidak harus semuanya. Baik itu Salah satu saja. Kalau itu ada kebakaran, ya, baik itu dilakukan oleh saya ataupun oleh pekerja saya, jika itu bertentangan dengan apa yang sudah diperjanjikan dan itu tidak diperbolehkan di dalam asas keadilan ini. Jadi kalau misalnya Mbak Shirley itu bersepakat dengan saya, jadi Mbak Shirley itu harus mendapatkan keuntungannya. Saya juga harus mendapatkan keuntungan sebagaimana yang sudah kita sepakati. Jadi nggak boleh saya serta-merta hanya ingin mendapatkan keuntungan saya secara pribadi, lalu saya mengambil jalan curang untuk mendapatkan keuntungan saya itu. Jadi sangat tidak diperbolehkan menurut asas ini. Ada juga mereka ini harus menerima haknya masing-masing. Kontrak yang sejak semula itu tidak seimbang, maka hakim dapat menyelaraskan hak dan kewajiban pihak atau membatalkannya. Nah, maksud dari asas yang kedua ini, asas keseimbangan ini, maksudnya tidak boleh di antara salah satu pihak ini mendominasi. Tidak boleh salah satu pihak ini merasa didiskriminasi. Ini tidak boleh di dalam suatu perjanjian. Jadi kalau misalnya saya ini hanya mendominasi, saya hanya ingin mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya di dalam perjanjian ini, dan Mbak Shirley nanti akan mengalami kerugian, itu yang sangat tidak diperbolehkan. Ini tidak boleh di dalam suatu perjanjian gitu. Dan asas selanjutnya juga asas persamaan di dalam hukum. Di kontrak itu harus mencerminkan keadilan, tidak ada unsur penganiayaan, penindasan, kezaliman, dan penipuan. Nah, ini yang sudah saya contohkan tadi. Jadi tidak boleh adanya hal-hal yang membuat salah satu pihak itu merasa terintimidasi, merasa dizolimi. Ini tidak boleh. Jadi hal-hal yang semacam ini harus benar-benar diperhatikan, khususnya dalam hukum perikatan atau hukum perjanjian. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan barusan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, atau ada yang belum dimengerti sama teman-teman dari apa yang sudah saya jelaskan atau yang sudah saya contohkan, atau penjelasan saya terlalu cepat, nggak apa-apa, mohon disampaikan saja, silahkan. Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan, kita diskusi aja, kita sharing aja ya di sini. Kalau misalnya teman-teman mengalami atau pernah melaksanakan, saya rasa pernah ya, yang namanya kita hidup bersosial, kita hidup berdampingan, yang namanya perjanjian atau perikatan ini saya rasa sering kali kita lakukan gitu. Ini tidak menutup kemungkinan, ini disadari atau tidak disadari, saya rasa teman-teman sudah melakukan yang namanya perjanjian atau kesepakatan itu, ya kan? Baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan yang memang kita rencanakan atau memang kita niatkan untuk melaksanakan suatu perjanjian. Mungkin ada yang ingin di teman-teman sharing di sini, teman-teman bagikan pengalamannya, misalnya teman-teman melaksanakan suatu perjanjian dengan temannya mungkin, atau hal ini mengalami teman-teman ini nggak sesuai dengan apa yang saya jelaskan, misalnya boleh disampaikan di sini, nggak apa-apa, silahkan. Mas Ivan mungkin. Atau Mbak Shirley lagi mau nanya lagi? Atau penjelasan saya nggak dimengerti ya? Dimengerti, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mbak Shirley? Kenapa kita sharing aja di sini? Tadi Ibu udah jelasin panjang kok. Tadi bisa dilanjut atau teman-teman mau nanya? Oke. Yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan? Atau saya yang tanya ya? Saya pilih random aja.
namanya? Yang belum tanya mungkin, yang belum tanya pastinya ini sudah mengerti kan ya. Kalau sudah ngerti pastinya bisa dong jawab pertanyaan dari saya. Mas Ainur, lagi monitor ya? Mas Ainur ada? Mas Ainur Hidayatur? Halo, Mas Ainur? Atau Mas Muhammad Fajri? Masih monitor? Halo? Mas Lutfi, mungkin Mas Lutfi mau tanya atau saya ingin tanya ke Mas Lutfi? Halo, Mas Lutfi ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang tanya, atau orangnya nggak ada, terusan saya panggil-panggil nggak ada orangnya, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut aja materi selanjutnya ya. Kita lanjut aja di materi selanjutnya, yaitu di lenyapnya suatu perjanjian. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi juga. Yang namanya perjanjian itu berakhir atau selesai atau hilang, itu tidak hanya karena pencapaian suatu prestasi. Tidak hanya menyelesaikan prestasi saja, suatu perjanjian itu dapat dikatakan selesai. Jadi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan lenyapnya suatu perjanjian atau persetujuan. Yang pertama itu telah lampau waktu atau sudah berakhir waktunya. Dan yang kedua itu telah tercapai tujuannya, ada juga dinyatakan berhenti, dicabut kembali, dan diputuskan oleh hakim. Nah, dari kelima aspek ini yang pertama ini telah lampau waktu. Maksudnya sudah paham ya yang dinamakan telah lampau waktu itu sudah sampai pada waktu yang diperjanjikan atau sudah disepakati, namun dia itu tidak melaksanakannya. Jadi contohnya seperti ini. Pihak A dengan pihak B ini melakukan kesepakatan, misalnya pinjam meminjam, ya pinjam meminjam misalnya seperti itu. Ketika dia itu sudah mencapai waktunya untuk mengembalikan barang yang dipinjam ataupun benda yang dipinjam, dan itu tidak sesuai dengan waktunya, maka misalnya sesuai dengan perjanjian itu akan selesai. Jadi di antara kedua belah pihak itu tidak dapat melanjutkan perjanjian itu lagi. Misalnya si A itu meminjam barang emas misalnya ya, meminjam barang emas, dan yang satunya itu meminjam barang berupa beras misalnya. Ketika emasnya itu tidak diserahkan dalam kurun waktu 5 bulan misalnya, ketika itu tidak dapat diserahkan atau tidak dapat dikembalikan dalam kurun waktu 5 bulan sebagaimana yang sudah disepakati, maka hal ini tidak dapat dilanjutkan dengan peminjaman yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi dengan adanya berakhirnya waktu yang sudah ditentukan ini, maka ini menyebabkan hilangnya suatu perjanjian dan tidak dapat dilanjutkan. Yang kedua, telah tercapainya tujuannya. Telah tercapai tujuannya ini maksudnya sudah dilaksanakan prestasi. Jadi artinya kedua belah pihak ini sudah sama-sama menyelesaikan prestasinya, misalnya dalam perjanjian jual beli ya. Ketika pihak penjual itu telah menyerahkan barangnya,
barang yang dijualnya, maka pihak pembelinya sudah menyerahkan uangnya. Ya, ketika sama-sama sudah menyerahkan itu, maka perjanjian di antara keduanya sudah selesai, nggak ada perjanjian lanjutan. Entah itu barangnya itu dalam kondisi rusak, misalnya dalam kondisi rusak, ketika itu tidak diselesaikan pada saat sebelum akadnya itu selesai, maka itu tidak lagi tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan dalam perjanjian itu, ya. Jadi yang ketiga ada juga dinyatakan berhenti. Dinyatakan berhenti ini pastinya ini disepakati, lagi-lagi ini harus mengacu kepada pasal 1320 di dalam syarat subjektifnya. Dalam syarat subjektif ini dapat dibatalkan. Artinya kesepakatan di antara kedua belah pihak ini dapat dibatalkan jika para pihak ini menghendaki, ya. Dan lenyapnya perjanjian yang keempat ini adalah dicabut kembali. Dicabut kembali artinya dapat kalau kita tadi mengatakan bahwa yang namanya suatu perjanjian itu tidak dapat dilakukan seperti yang saya jelaskan di awal ini. Nah, di sini kan disebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali. Nah, sedangkan di sini ini dikatakan lenyapnya suatu perjanjian dapat dicabut kembali. Kenapa berbeda, Ibu? Nah, kembali lagi tadi pasal 1320 di syarat subjektifnya. Nah, di syarat subjektif ini kan yang dikatakan syarat subjektif ini kan dapat dibatalkan. Jadi artinya kalau dapat dibatalkan ini kan boleh dibatalkan dan boleh tidak. Kalau sama-sama ingin melanjutkan perjanjiannya, berarti perjanjian tersebut dapat berlanjut. Tapi kalau misalnya perjanjian itu tidak sama-sama menghendaki untuk selesai sampai di situ, ya nggak apa-apa, karena ini merupakan hak subjektif di antara para subjek hukum. Ya. Yang selanjutnya ada juga diputuskan oleh hakim. Nah, diputuskan oleh hakim ini apabila salah satu pihak ini mengajukan permasalahan ini atau mengajukan sengketa ini kepada pengadilan, dan pengadilan ini menyatakan bahwa perjanjian ini tidak sah ataupun perjanjian ini dibatalkan, ini yang dikatakan ini sudah batal. Jadi maksudnya sudah ada putusan dari pengadilan atau sudah ada putusan dari hakim bahwa perjanjian ini telah selesai. Ya, misalnya perjanjian antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, apabila ini sudah dimasukkan ke dalam ranah litigasi, maka ini sudah mendapatkan keputusan hakim dan ini sudah tetap dan ini sudah memiliki kekuatan hukum dan ini sudah ingkrah, maka ini perjanjian ini sudah dapat dikatakan selesai atau berakhir. Ya. Ini berdasarkan keputusan hakim atau pengadilannya. Nah, ini juga ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu perikatan itu selesai. Kalau tadi ini lenyapnya suatu perjanjian, kalau ini yang selanjutnya ini ada 10 hal yang dapat menyebabkan perikatan itu berakhir. Ya, yang pertama ini ada pembayaran. Saya sudah menyebutkan berkali-kali tadi, yang dikatakan pembayaran itu artinya pemenuhan prestasi. Kalau kita sudah melaksanakan prestasinya, maka perjanjian itu berakhir, sudah selesai. Dan yang kedua adanya penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan atau konsinyasi. Nah, konsinyasi ini merupakan pembayaran tunai yang diberikan oleh debitur namun tidak diterima oleh kreditur. Jadi maksud dari sini tuh dari yang nomor 2 ini penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan itu artinya apa yang diberikan, apa yang diserahkan oleh pihak debitur kepada kreditur itu tidak langsung diterima oleh kreditur. Artinya tidak langsung dipotong kepada apa yang menjadi pinjamannya. Jadi kalau misalnya dia itu mempunyai hutang, pihak debitur itu mempunyai hutang kepada kreditur sebesar 1 juta rupiah misalnya. Lalu pihak debitur ini membayarkan cicilannya atau angsurannya itu tidak langsung kepada krediturnya, tapi dalam bentuk simpanannya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah nominalnya itu atau hasilnya itu sudah mencapai dari nominal jumlah hutangnya itu, maka itu sudah dapat dikatakan lunas. Jadi hal ini tidak langsung, misalnya saya menyerahkan angsuran saya kepada pihak si A misalnya.
saya menyerahkan angsuran saya itu tidak langsung dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk simpanan. Jadi saya menyimpan terus sampai jumlahnya itu sebesar apa yang saya simpan, apa yang saya pinjam dari pihak kreditur tadi. Setelah ini sudah sesuai dengan jumlah atau sesuai dengan nominal hutang saya, maka ini sudah dapat dikatakan lunas. Ya. Jadi penawaran pembayaran jadi hanya prosedurnya saja yang berbeda. Jadi tidak hanya diserahkan secara langsung tunai dan itu dapat dikatakan sebagai pembayaran angsuran. Tidak hanya seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti di perbankan ya, seperti kita punya simpanan dulu di bank, kita punya saldo berapa, Nah, nanti kita potongnya di situ. Jadi tidak harus saya membayarkan secara tunai kepada pihak perbankan. Jadi seperti itu. Hanya metodenya saja yang berbeda. Jadi caranya saja yang berbeda. Gitu. Nah, yang ketiga ada juga pembaharuan hutang atau novasi. Nah, dikatakan novasi itu apabila hutang yang lama itu digantikan dengan hutang yang baru. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang berhutang kepada pihak kreditur misalnya, jadi ketika dia itu sudah selesai melunasi hutang yang pertama, kemudian dia itu meminjam uang kepada pihak yang lain demi menyelesaikan hutangnya yang pertama, ini yang dikatakan sebagai contoh novasi. Jadi kalau misalnya ada kalau bisa dikatakan ini seperti gali lubang tutup lubang ya. Jadi kalau misalnya saya punya hutang kepada Mbak Shirley, saya membayarkan hutang saya kepada Mbak Shirley dengan cara saya berhutang lagi kepada pihak yang lain. Itu dikatakan sebagai novasi. Jadi itu bisa juga dikatakan sebagai novasi. Ada juga yang seperti ini. Saya punya hutang 500.000 kepada orang yang sama, dan saya berhutang lagi untuk menyelesaikan hutang saya yang pertama, itu juga dapat dikatakan sebagai pembaruan hutang. Jadi setelah saya selesai melaksanakan atau membayar hutang 500.000 itu, saya berhutang lagi kepada orang yang sama. Itu juga dapat dikatakan sebagai novasi. Dan yang keempat, ini ada juga imbalan atau fair leaking. Fair leaking ini atau kompensasi. Kompensasi ini biasa kita kenal dengan adanya suatu imbalan ya. Jadi apabila kedua belah pihak itu saling mempunyai hutang, maka hutang mereka masing-masing saling diperhitungkan. Jadi adanya imbalan ini atau fair leaking ini atau kompensasi ini biasanya dilaksanakan terhadap kedua belah pihak yang sama-sama memiliki pinjaman atau hutang, di mana hutang tersebut yang kemudian dapat dinominalkan atau dinilai sama dengan jumlah hutang yang mereka pinjam. Misalnya saya pinjam uang kepada Mbak Shirley sejumlah 1 juta. Kemudian Mbak Shirley tidak meminjam uang kepada saya, melainkan meminjam barang misalnya handphone. Nah, handphone itu dapat ditafsirkan harganya sekitar 1 juta. Ketika saya tidak dapat membayar hutang saya kepada Mbak Shirley, maka pinjaman HP Mbak Shirley kepada saya itu dapat dikatakan itu sebagai pembayaran hutang saya. Jadi saling memberi. Jadi ada imbalan antara yang saya mendapatkan pinjaman dan Mbak Shirley saya mendapatkan pinjaman uang dari Mbak Shirley dan Mbak Shirley mendapatkan pinjaman handphone yang nilainya itu dapat ditafsirkan sama dengan jumlah pinjaman uang sebesar 1 juta itu tadi. Ya. Nah, selanjutnya ada juga pencampuran hutang. Nah, apabila suatu perikatan kedudukan debitur dan kreditur ada di satu tangan, seperti warisan yang dikatakan pencampuran hutang ini sudah sangat jelas di mana adanya percampuran tangan itu seperti warisan antara kedudukan antara debitur dan kreditur. Jadi kalau misalnya di antara debitur dan kreditur itu jadi seperti ini. Misalnya saya contohkan seperti kasusnya itu ada seorang ayah mempunyai hutang kepada pihak perbankan, kemudian dia itu meninggal dunia otomatis dan dia itu belum menyelesaikan sisa hutangnya atau sisa angsuran atau sisa kreditnya, maka si ahli warislah yang dapat bertanggung jawab. Jadi hutangnya ayah juga menjadi hutang anaknya, seperti itu loh. Jadi adanya percampuran hutang itu ya seperti itu. Hutangnya ayah menjadi hutang anaknya ketika ayahnya sudah meninggal dan harta yang
yang diwariskan itu menjadi warisan dan diwariskan kepada anaknya, baik itu harta aktif maupun harta pasif. Ya. Ada juga yang keenam itu pembebasan hutang. Ya, pembebasan hutang itu yaitu apabila kreditur itu membebaskan segala hutang. Ini yang keenam ini merupakan cara yang paling sederhana, tapi makan hati juga. Kalau misalnya ada seseorang yang berutang kepada kita, tapi dia itu sangat mangkel, nggak mau membayar hutangnya, sudah ditagih berkali-kali, sudah dikasih peringatan berkali-kali, tapi dia itu tidak kunjung membayar hutangnya dan tidak kunjung melunasi hutang-hutangnya, ya alih-alih kita ujung-ujungnya mengikhlaskan hutang itu gitu. Jadi dengan pembebasan hutang ini, maka ini akan berakhir perjanjian antara pemberi hutang dengan orang yang berpiutang. Jadi dengan adanya pembebasan hutang ini, maka perjanjian di antara kedua atau ikatan di antara kedua secara keperdataan sudah selesai juga gitu loh. Ketika dia sudah mengikhlaskan, maka ketika dia sudah oke, saya anggap hutang ini lunas misalnya, maka itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum apa lagi gitu di antara kedua belah pihak. Jadi artinya perjanjian itu sudah selesai, sudah berakhir. Ya. Dan yang ketujuh ini ada batal dan pembatalan. Batal dan pembatalan ini, perikatan batal atau dibatalkan itu misalnya karena pihak-pihak itu tidak cakap. Ada juga terdapat paksaan. Jadi seperti sekarang ini, saya contohkan saat ini, kondisi di dunia saat sekarang ini, tidak hanya di Indonesia ya, kondisi di dunia saat ini kan saat ini sedang mengalami atau berada di dalam suatu fenomena yang saat ini sedang berada dalam kondisi pandemi ya. Di dalam kondisi pandemi ketika seseorang itu di PHK, misalnya di PHK dari pekerjaannya, dan itu dia itu mengalami kesusahan atau kesulitan perekonomian, adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang awalnya ini sama-sama sepakat, ini bisa dibatalkan. Dan ini bisa dilakukan pembatalan. Jadi adanya kondisi force majeure seperti ini, kondisi yang tidak disangka-sangka, kondisi yang memang tidak dikehendaki seperti ini, kondisi force majeure ya namanya, kondisi yang tidak dikehendaki. Kondisi ini sangat diperbolehkan dalam suatu perjanjian untuk membatalkan atau dapat dibatalkan suatu perjanjian. Jadi dengan adanya kejadian alam seperti ini, kejadian yang tidak diduga seperti ini, kejadian yang tidak diinginkan seperti ini dapat dilakukan pembatalan suatu perjanjian ya. Dan ini dapat dikatakan suatu perjanjian itu telah selesai dan juga telah berakhir. Dan yang kedelapan, hilangnya benda yang diperjanjikan. Apabila benda tersebut binasa, maka perjanjian tersebut adalah batal. Saya contohkan seperti ini. Saya contohkan di dalam perusahaan pegadaian. Di dalam perusahaan pegadaian itu kan biasanya benda bergerak ya yang dijadikan jaminan. Nah, benda bergerak yang umum dijadikan jaminan di dalam perusahaan pegadaian itu biasanya adalah emas. Ketika saya menggadaikan emas saya sebesar sejumlah 5 gram, misalnya sejumlah 5 gram saya gadaikan ke pegadaian, kemudian benda tersebut hilang atau binasa, maka angsuran saya terhadap uang yang saya sudah terima dari pihak pegadaian itu boleh tidak dilakukan pengembalian. Karena apa? Karena benda yang dihilangkan tersebut sudah karena emas yang sudah diserahkan itu hilang. Jadi ini sudah dihilangkan oleh pihak pegadaian. Jadi ini dapat membatalkan suatu perjanjian. Perjanjian yang seperti apa yang dimaksud? Jadi perjanjian semacam ini jadi perjanjian hilangnya benda yang diperjanjikan itu tidak lantas membatalkan perjanjian secara keseluruhan ya. Kalau misalnya saya sebutkan itu seperti yang di pegadaian itu misalnya nominalnya itu lebih besar dari apa yang dipinjam, itu memang biasanya apa yang diagunkan atau apa yang dijaminkan itu memang nominalnya seharusnya itu lebih besar dari apa yang dipinjam. Nah, ketika bendanya ini hilang, benda yang diperjanjikan ini hilang, maka perjanjian itu tersebut berakhir dan juga pihak pegadaian itu harus bertanggung jawab terhadap sisa
dari nominal yang dihilangkan itu, misalnya seperti itu. Dan selanjutnya yang kesembilan itu ada timbul syarat yang membatalkan. Timbul syarat yang membatalkan maksudnya ini bukan berarti seseorang itu harus melakukan manifestasi, bukan seperti itu ya. Jadi timbul syarat yang membatalkan itu, jadi kalau misalnya seseorang itu misalnya pihak A dengan pihak B pihak A ini sebagai pemberi hutang dan pihak B ini sebagai orang yang berpiutang misalnya. Ketika pihak B sebagai seorang yang berpiutang memberikan hadiah kepada si A atau memberikan imbalan kepada si A, entah itu dalam bentuk benda ataupun yang lainnya, ini dapat membatalkan perjanjian itu. Jadi timbul syarat yang membatalkan. Jadi kalau misalnya di dalam kesepakatan kedua belah pihak itu ada syaratnya, kalau misalnya jika ada pasal tambahan gitu ya, kalau yang pasal tambahan itu menyebutkan atau klausul tersebut itu menyebutkan misalnya timbulnya syarat yang membatalkan misalnya pemberian hadiah atau pemberian penghargaan dan yang lain sebagainya, itu maka perjanjian itu telah selesai. Nah, itu yang dimaksud. Dan yang terakhir ada juga daluarsa atau berjaring. Nah, daluarsa atau berjaring ini sama halnya dengan tadi telah berakhirnya atau telah lampaunya suatu waktu. Daluarsa ini sudah tidak dapat dilakukan lagi perjanjian yang sudah disepakati karena berakhirnya suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, dari sini, dari beberapa aspek yang menjadi perikatan itu berakhir, dari ke-10 hal ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi lagi, monggo sangat dipersilahkan. Atau ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, monggo disampaikan saja, nggak apa-apa. Lebih baik kita paham. Ya, silakan Mas Ivan. Baik, terima kasih atas saya tanyakan itu pas yang nomor 7 yang itu kurang paham Ibu yang mengenai pembebasan hutang dan juga yang nomor 10 apalagi kan yang pembebasan hutang itu kan nomor 6 ya Mas, nomor 6 pembebasan kan hutang Indonesia ya? itu oh iya nomor 6 Ya. apalagi kan di Indonesia itu terkait negara hukum itu terkait di Undang-Undang 1945 ayat 3 itu Bu. Apalagi kalau seandainya peminjam uang itu tidak mau membebaskan hutang itu, apakah itu bisa masih dituntut bahwasanya tidak membayar sesuai apa yang diberi. Terus kedua, mengenai yang kadaluarsa untuk waktu dari perjanjian tersebut itu sehingga perjanjian itu kadaluarsa, mungkin seperti itu Ibu. Yang daluarsa Kedengeran, kenapa Ibu? Mas? Yang daluarsa kenapa? Yang kadaluarsa mungkin beberapa tahun sehingga nanti suatu perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya itu kadaluarsa mungkin Ibu. Maksudnya dalam artian kesepakatan itu sudah kayak udah lama tapi gak diurus tapi masih mau diungkit kembali mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ivan. Sangat baik sekali. Terima kasih, Bu. Saya jawab yang ya sama-sama Mas. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu, masalah pembebasan hutang. Apakah ini dapat dilakukan bukan penuntutan ya? Bukan penuntutan karena ini bukan perkara pidana. Ini merupakan sengketa. Jadi sengketa ini merupakan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukan jalur secara litigasi. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berhutang dan ini kemudian di suatu hari atau suatu saat itu dilakukan penagihan kembali terhadap hutang tersebut, terhadap hutang yang sudah direlakan atau diikhlaskan tersebut dilakukan sengketa ke pengadilan, apakah ini tetap bisa dilakukan? Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan masalah daluarsa tadi.
ya. Ada kaitannya dengan masa daluarsa tadi. Kalau saya sebenarnya kayaknya pernah menyampaikan dulu yang dinamakan hutang piutang itu, kalau itu tidak dilakukan minimal itu 3 kali peringatan, 3 kali peringatan kepada orang yang berpiutang, dan itu sudah dilakukan, tapi itu tetap tidak diindahkan atau tidak ada itikat baik dari orang yang berpiutang, maka hal ini dapat dilakukan ke dalam jalur litigasi, sangat bisa, ya. Entah itu berupa penetapan pengadilan, misalnya dia itu atau jaminannya diambil, atau jaminannya itu dilakukan lelang, ataupun kalau misalnya dia itu tidak memberikan jaminan, maka kembali lagi ke asas yang pertama. Asas yang pertama itu kan adalah semua harta yang dimilikinya merupakan jaminan atas perjanjian yang dilaksanakan. Kan ada kan asas yang seperti itu. Jadi meskipun dia itu tidak masuk, Mas, masuk aja semuanya biar nggak di. Kalau misalnya itu tidak, misalnya si pihak yang berpiutang itu tidak memberikan jaminan, tapi kembali lagi kepada asas yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa asas itu menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur itu akan menjadi jaminan terhadap apa yang sudah diperjanjikan. Meskipun dia itu tidak memberikan jaminan berupa tanah, misalnya sertifikat tanah ataupun yang lainnya, maka ketika dia itu melakukan prestasi, maka dengan penetapan hakim, maka seluruh hartanya itu yang dimilikinya itu dapat dipertanggungjawabkan loh, ya. Itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini saya kaitkan dengan pertanyaan Mas Ivan yang kedua, apa kaitannya dengan masa daluarsa ini, sehingga masa daluarsa ini dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian atau perikatan. Ketika seseorang itu melakukan sengketa, ya, sengketa hutang piutang ini, misalnya ini disengketakan. Nah, ketika ini disengketakan dan ini sudah melampaui batas waktu yang sudah ditentukan di dalam undang-undang, itu biasanya itu yang dinamakan masa daluarsa ini ada beberapa tahun. Misalnya dalam jangka waktu 15 tahun, dia itu tidak melakukan penagihan. Jadi tidak ada upaya untuk menagih, ya, tidak ada upaya untuk menagih, maka otomatis dia itu berdasarkan batas waktunya itu sudah selesai dan dianggap sudah tidak mempunyai tanggungan lagi kepada si pihak kreditur. Jadi seperti itu. Ada juga yang dikatakan kadaluarsa itu apabila ini sudah ditetapkan. Artinya ditetapkan, ini sudah disepakati. Misalnya saya dengan Mas Ivan punya perjanjian hutang piutang. Saya pinjam uang sebesar 50 juta sama Mas Ivan. Nah, kemudian di dalam surat perjanjian itu disebutkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun saya tidak dapat menyelesaikan hutang saya misalnya. Saya tidak dapat menyelesaikan hutang saya sebesar 50 juta atau separuhnya misalnya, maka hutang saya itu akan dianggap lunas, atau hutang saya itu akan diserahkan kepada wali saya, ataupun itu sebagaimana perjanjiannya. Kembali lagi ke isi kesepakatannya itu. Ada juga yang kadaluarsa itu berdasarkan apa yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Jadi boleh saja Mas Ivan, kalau misalnya kita itu membuat satu perjanjian beserta batas waktunya, akan diperbolehkan. Seperti itu Mas Ivan. Kalau misalnya pembebasan hutang yang tadi, kalau misalnya ada seseorang yang merelakan atau mengikhlaskan hutang-hutangnya itu tidak dibayar, itu tidak masalah juga, jadi itu nggak bermasalah. Dan jika pun di kemudian hari itu dia akan melaksanakan sengketa yang sudah saya sebutkan itu, sengketa atau melakukan permohonan kepada pengadilan terkait masalah hutang piutang ini juga sangat diperbolehkan selama pihak satunya atau pihak debitur itu tidak dapat membuktikan bahwasanya Mas Ivan ini awalnya sudah membebaskan hutang-hutangnya. Jadi artinya kalau misalnya pihak debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa Mas Ivan itu telah mengumumkan atau telah mengucapkan, baik itu tertulis maupun secara lisan, bahwasanya hutang-hutangnya itu sudah dianggap lunas atau sudah selesai atau sudah berakhir, itu boleh saja nanti dibuktikan di hadapan
hakim gitu loh Mas. Jadi tergantung nanti bagaimana pembuktiannya. Kalau misalnya seperti ini, Mas Ivan di kemudian hari merasa misalnya gini, Mas Ivan sudah membebaskan hutang-hutangnya misalnya ya. Dan itu sudah bukan sudah diumumkan ya, sudah diucapkan secara langsung kepada pihak si B, pihak yang berhutang. Jadi otomatis pihak si B sudah selesai, sudah menganggap perjanjiannya itu selesai dong ya. Sudah menganggap perjanjiannya itu sudah tidak menjadi tanggung jawabnya dia lagi. Jadi dia itu tidak membayar lagi angsurannya. Begitu. Sementara di kemudian hari, beberapa tahun kemudian, Mas Ivan merasa bahwa dia itu berubah pikiran, tidak mau lagi, ini tetap ingin menagih hutangnya, misalnya seperti itu. Jika sikap Mas Ivan ini maksudnya gini, ketika Mas Ivan ini sudah berinisiatif, maksudnya berbeda dengan yang awal, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama Mas Ivan kan melakukan pembebasan hutang. Kemudian beberapa tahun kemudian Mas Ivan ini mempermasalahkan atau melakukan ini melaporkan ini ke pengadilan, ya, disengketakan di pengadilan, dan ini Mas Ivan berubah pikiran ingin menagih hutangnya itu melalui jalur litigasi, misalnya seperti itu. Jadi Mas Ivan ini bagaimana nanti pihak satunya atau pihak lawan dari Mas Ivan ini membuktikan bahwa sebenarnya di awal Mas Ivan telah menyelesaikan atau telah membebaskan hutang-hutangnya. Kalau dia itu dapat membuktikan Mas Ivan ini di awal sudah membebaskan hutangnya, maka Mas Ivan kalah. Jadi Mas Ivan nggak bisa lagi menagih hutangnya. Paham ya Mas Ivan? Jadi kalau misalnya pihak lawannya itu Mas Ivan bisa membuktikan Mas Ivan itu sebenarnya sudah bisa membebaskan hutangnya, maka Mas Ivan akan kalah di persidangan. Jadi bisa Mas Ivan ini bersengketa hutang ini bisa, asal tidak melampaui daluarsanya dan sudah memenuhi bagaimana asas kepatutan di dalam penagihan hutang itu. Misalnya dia itu sudah memperingati selama 3 kali berturut-turut, tapi tidak ada itikat baik. Nah, misalnya itu seperti itu. Itu nanti tergantung kepada pembuktian di persidangan. Seperti itu, Mas Ivan. Baik, Ibu. Ada Paham. lagi, Mas Ivan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang tanyakan lagi? Saya Ibu mau bertanya. Oke, Mbak Cindy silahkan. Silakan Mbak Cindy. Ya Ibu, saya mau tanya Ibu, bagaimana jika perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh orang tua kemudian meninggal, sementara tidak memiliki anak, istrinya juga meninggal. Terus bagaimana penyelesaiannya Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Cindy. Terima kasih ya. Ini sepertinya sudah pernah saya menjelaskan, atau kayaknya pernah ada yang tanya masalah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini seperti pertanyaan Mbak Cindy ya, nggak ada yang mampu melunasi hutang-hutangnya, sementara anaknya nggak ada, istrinya nggak ada, terus orang tuanya nggak ada, misalnya semuanya nggak ada, misalnya seperti itu. Terus apa yang menjadi solusi itu bagaimana? Nah, solusinya itu adalah kembali lagi ke asas yang tadi, semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak kreditur itu akan menjadi jaminan terhadap hutang-hutangnya, tanpa itu dilakukan penyerahan, ya, tanpa itu diserahkan sebagai benda atau barang jaminan, maka itu sudah secara sah oleh hukum. Apabila hakim itu sudah menetapkan bahwasanya semua harta kekayaannya itu sudah dapat dimintai pertanggungjawaban, maka itu dapat dilakukan. Misalnya hutangnya itu adalah 50 juta dan harta kekayaannya itu adalah 100 juta. Meskipun dia itu tidak menyerahkan agunan dan kemudian itu pihak kreditur ini mempermasalahkan sampai ke jalur litigasi, maka secara otomatis, secara hukum dan pengadilan memutuskan bahwa ini dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi semua harta kekayaannya dapat dilelang. Jadi semua tanah-tanahnya, semua aset-asetnya itu dapat dilakukan pelunasan dari apa yang dimilikinya gitu loh.
Jadi tidak hanya harus ada orang yang menyelesaikan hutangnya, baru hutangnya itu lunas. Jadi apa yang menjadi harta kekayaannya itu itulah yang nanti dapat melunasi hutangnya juga. Jadi tidak perlu atau tidak hanya adanya subjek hukum lain yang kemudian dia itu menyelesaikan hutangnya. Sebenarnya dengan adanya harta kekayaan yang sudah dimilikinya itu sudah menjadi jaminan bagi dirinya ketika dia itu tidak sanggup melaksanakan penyelesaian hutangnya. Seperti itu Mbak Cindy. Oh iya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau misalnya kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjutkan minggu depan ya. Mas Ivan ada yang ingin ditanyakan lagi atau Mbak Shirley ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan sebelum saya tutup kelasnya. Nggak ada Ibu. Oke, terima kasih buat kelas 2020A. Saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan menyerap apa yang saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, boleh japri saya atau WA saya. Semampu saya akan membahas dari teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.